Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video kali ini saya menyajikan The Current Issue Corner atau pojok isu-isu terkini. Nah, untuk isu kali ini saya akan membawakan tentang berita yang sekarang lagi rame, yaitu tentang deklarasi mantan calon presiden Ganjar Pranowo sebagai oposisi pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Nah, pernyataan yang disampaikan oleh Ganjar ini tentu menarik ya dalam konteks politik Indonesia, di mana saat ini pemenang pemilu 2024 Prabowo Gibran ya sedang menggodok atau menyiapkan kabinet ya, memilih para calon menteri ya, dan segera akan menjadi sebuah kabinet. Karena itu pernyataan seorang mantan calon yaitu Ganjar Pranowo untuk menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Gibran itu menarik. Pertama adalah terkait dengan masalah oposisi. Secara substansi ya, secara demokrasi, oposisi sesungguhnya pilihan yang sangat baik. Kenapa? Karena oposisi adalah bagian dari check and recheck, bagian dari kekuatan untuk mengawasi atau mengontrol penguasa. Karena dalam demokrasi kekuasaan itu memang harus ada yang mengontrol. Ya tentu di luar daripada yang formal ya, artinya secara formal memang ada DPR ya untuk mengontrol atau mengawasi pemerintah. Tetapi lebih ideal lagi kalau misalnya ada oposisi yang menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap pemerintahan yang berkuasa. Karena kekuasaan kalau misalnya tanpa ada yang mengontrol akan koruptif, seperti banyak disebutkan oleh para ahli ya. Sehingga pilihan oposisi dalam konteks demokrasi itu adalah pilihan yang sangat tepat. Kedua, nah ini yang kemudian menjadi persoalan adalah Ganjar Pranowo adalah seorang kader PDIP. Nah, kemarin juga ketika mencapreskan atau dicapreskan di pemilu kemarin juga oleh PDIP. Artinya Ganjar adalah seorang kader PDIP. Sementara kita tahu bahwa PDIP sendiri belum menyatakan secara formal apakah akan berada di pihak oposisi atau masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Meskipun kalau kita melihat secara logika, secara kenyataan empirik di pemilu kemarin, secara masuk akalnya PDIP ada di luar pemerintahan. Tapi kan kita tidak tahu dalam konteks politik Indonesia yang tadinya tidak mendukung satu calon pun, dalam hal ini 02 gitu ya, kemudian bisa berbalik mendukung pada saat dibentuknya pemerintahan. Karena itu juga kenyataannya PDIP sendiri menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Ganjar itu bukan sikap resmi partai. Artinya di sini Ganjar mendahului sikap PDIP terkait deklarasi oposisi terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, tentu ini akan menjadi dilematis juga, akan menjadi problem juga ya. Bagi PDIP ini secara partai misalnya kalau misalnya dia menyatakan atau partai PDIP menyatakan oposisi, ya oke, sejalan gitu kan antara Ganjar dengan PDIP. Tapi misalnya PDIP menyatakan bukan sebagai oposisi, kan ini menjadi dilematis. Ganjar yang notabene seorang kader PDIP, kemudian PDIP menyatakan hal yang berbeda dengan Ganjar, itu kan menjadi sesuatu yang aneh gitu ya. Yang ketiga, persoalan oposisi itu biasanya adalah lembaga, dalam hal ini partai politik gitu ya. Kita mungkin tidak menemukan ya di negara demokrasi oposisi
dideklarasikan secara individu, gitu ya. Karena kalau secara individu kan kita lalu bertanya kekuatan oposisinya sejauh mana. Itu tentu bergantung kepada si individu. Kalau dia seorang tokoh kuat gitu ya, mungkin akan oke. Tetapi kalau dia bukan tokoh yang kuat, maka tidak, maknanya mungkin akan kecil ya ketika seorang individu menjadi oposisi. Idealnya adalah oposisi itu ya lembaga partai politik gitu, sehingga bisa menjalankan fungsi oposisinya menjadi benar. Nah, itu tiga hal ya yang saya tanggapi terkait dengan deklarasi Ganjar sebagai oposisi ya. Nah, tentu kita akan melihat bagaimana kedepannya nih, terutama ya dengan PDIP gitu ya sebagai partainya Pak Ganjar gitu. Apakah akan sejalan atau tidak ya? Akan kita ikuti terus perkembangannya di channel IRC 13. Demikian, sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.